Halo narasumber di Mantara, kenalin nama aku Fatah Madinejad dari MSP 61 sebagai host di Saka Talk X Apres Berbicara episode kelima. Nah teman-teman, di episode kali ini kita menghadirkan berbagai informasi menarik yang menurut aku sendiri, Maba IPB 62 ini wajib banget tahu nih. Nah tapi di episode kali ini aku nggak sendirian, tentunya aku ditemani oleh dua orang hebat. Salah satunya adalah Fieza dan Fatma. Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Ormawa Eksekutif PKU Kabinet Samudra Wirakasa. Halo Fieza, halo Fatma. Halo Fatah. Hai, gimana nih kabarnya nih? Fatma, kabar gimana Fatma? Alhamdulillah hari ini baik banget sih dan bahagia. Kalau Eja gimana Eja? Ya, syukurin aja padanya. Paham. Baik, keren banget nggak sih narasumber berita kali ini. Nah, sekilas informasi, Fieza adalah mahasiswa manajemen angkatan 61 dan Fatma dari Prodi SKPM angkatan 61 nih teman-teman. Nah, kalian kepo nggak sih pembahasan kita pada episode kelima kali ini? Langsung aja yuk. Jadi yang pertama teman-teman, Fieza sama Fatma di sini, aku tuh mau tanya-tanya tentang PKU IPB University nih. Kan kita tahu bahwa PKU itu mungkin hal yang unik ya, berbeda sama kampus-kampus lain. Nah, kira-kira pengenalan kalian di masa PKU di awal-awal tuh kayak gimana sih? PKU tuh gimana kalau menurut kalian? Oke, mungkin gue dulu ya. Jangan. Kalau gue first impressionnya itu dari MPKMB sebenarnya ya. Kalau buat masuk ke IPB ini teman-teman. Nah, awalnya MPKMB itu ngerasa kayak banyak banget mahasiswa yang orangnya itu beda dari kita, latar belakangnya itu beda banget. Nah, terus jadi jadi impresi ke PKU-nya itu ya sama aja kayak MPKMB. Oh, orang-orangnya kayak gini nih. Atmosfernya yang udah gue rasain dari MPKMB kepake lah di PKU, dan ternyata karena kan di PKU itu semua departemen, semua fakultas disatuin gitu ya. Kita belum masuk departemen, jadi kayak gitu sih kalau impresi gue. Kalau dari Fatma? Kalau dari aku pribadi mungkin tadi aja nyinggung tentang MPKMB. Nah setelah MPKMB itu kan masuk kelas ya. Nah atmosfer kelasnya itu beda banget PKU itu, karena waktu di SMA mungkin di kelasnya cuma 36 orang kayak gitu paling maksimal. Tapi pas di PKU ini jumlahnya aja udah 96 orang. Terus juga ternyata gue di sana tuh bareng sama orang-orang yang memang beda departemen dan fakultas. Teman-teman ini mungkin yang membedakan PKU dengan kampus-kampus lainnya kayak gitu di IPB. Oke, tadi udah sempat disinggung juga ya teman-teman terkait kelas-kelas yang ada di PKU nih, ya kan? Setahu aku tuh di PKU tuh dibagi jadi dua kelas secara general, ada ST sama SS. Kira-kira dari Fatma sama Eja ini masuk di bagian mana? Dan kira-kira menurut kalian gimana sih bagian kelas di PKU itu? Oke, mungkin dari gue ya. Jadi memang bener ya ada SS sama ST. Terus pembagian kelasnya mungkin simpelnya kayak gini teman-teman. SS tuh IPS, terus ST itu IPA kayak gitu. Dan plusnya lagi ada internasional gitu. Jadi di PKU ini ada kelas internasional juga. Mungkin aja menambahin gak nih? Iya, jadi di PKU itu yang tadi ya teman-teman, kita itu semuanya digabungin nih sebelum masuk fakultas. Dan fun fact-nya kan tadi kebagi dua nih, ada SS sama ST. Nah, mata kuliahnya itu belum masuk ke jurusan gitu. Benar banget. Misalnya lu masuk ke FEM gitu, ke ekonomi. Nah, mata kuliahnya itu masih di dasar gitu di PKU tuh. Belajar biologi juga, belajar fisika juga. Kayak gitu. Oke, berarti walaupun kita anak IPS nih yang masuk PKU tuh nggak mesti belajar IPS terus, tapi kita juga belajar IPA sama fisika segala macamnya. Oke. Kalau dari Eja sama Fatma sendiri, kira-kira nih ya, di PKU kan matkulnya ada unik-uniknya, ada CT, computational thinking, dan yang lain-lain. Kira-kira dari Eja sama Fatma sendiri, apa sih matkul favorit kalian di PKU ini selama setahun nih? Ada 2 semester. matkul favorit. Oke. Iya. Kalau gue diri sendiri itu ngerasa matkul favorit gue itu ada yang baru. Pertama mungkin teman-teman di SMA itu belum pernah. Namanya CT, computational thinking ya. Jadi itu tuh matkul gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan, tapi mindset kita itu mindset komputasi gitu untuk menyelesaikan permasalahannya pakai algoritma yang kayak gitu. Terus yang kedua itu matematika dan berpikir logis. Nah, itu juga ngajarin kita gitu gimana caranya kita pikir pakai logika yang benar gitu. Diajarin dasar-dasar logikanya juga, kesalahan berpikir dan matematika ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi Fatma sendiri?
Kalau dari gua sebenarnya matkul favorit itu ada di matkul interdep kayak gitu. Jadi ada PMSDA. Nah, di PMSDA ini ngebahas tentang isu-isu strategis dan juga isu nasional yang ada di Indonesia. Kayak misalkan masalah stunting, terus juga masalah kesehatan, masalah pembangunan nasional sampai SDGs. Jadi menurut gue itu menarik banget untuk dipelajari karena penting banget kayak gitu. Oke, PMSDA sendiri singkatannya apa nih Fatma? Biar teman-teman pada tahu nih. Nah, loh. Lupa pemberdayaan manusia dan sumber daya alam. Oh, oke. Berarti interdepnya SKPM lah ya? Iya, Dari SKPM dan IKK. IKK juga sama? Betul. Oke, baik. Tadi aku juga notes, Eja sendiri suka sama Membel sama CT. Iya. Keren banget teman-teman, karena jujur Bener banget. dari banyak mahasiswa PKU tuh merasa kesulitan di dua matkul. Termasuk gua mungkin ya, kayak gue berbanding terbalik nih, kalau dia suka keduanya, gue nggak suka keduanya. Iya, tapi Eja suka karena memang mungkin Eja sendiri suka berpikir dengan Benar, kritis, benar, logis, benar, dan benar. komputasi ya mungkin. Benar. Oke teman-teman, selain itu nih ya, kira-kira dari Fatma sama Eja sendiri kan udah hampir 2 semester di PKU. Iya. Dari kalian tuh selama PKU ini kan nggak mungkin dong cuma belajar, kuliah, terus pulang ke kos, nggak mungkin kan. Jadi dari kalian sendiri ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang di masa PKU ini kalian ikutin? Entah dari awal MPKMB kah atau udah mulai masuk ke semester 1 kira-kira apa? Kalau kegiatan ya, kalau dari gua mungkin teman-teman di sini kalau misalnya mau tahu di PB itu tingkat pertama ada yang namanya asrama juga. Jadi teman-teman selain tinggal di kos itu bisa banget tinggal di asrama. Nah, kegiatan-kegiatan yang di asrama itu juga banyak banget dan seru lah, lumayan menarik gitu ya. Dan itu juga nambah kesibukan gua gitu. Mungkin selain dari itu juga ada UKM-UKM. Kalau misalnya di SMA tuh namanya ekstrakurikuler gitu ya. Itu kegiatan-kegiatan mahasiswa. Itu banyak banget kok di PB. Oke, kalau dari gue mungkin nambahin, kalau tadi udah nyinggung tentang asrama, di PKU juga ada Ormawa, legislatif sama eksekutif. Nah, yang gue ikutin di semester 1 ini eksekutif gitu teman-teman. Ormawa eksekutif, PKU IPB, jadi bener-bener ada PKU-nya nih karena memang organisasi khusus untuk PKU. Dan yang mungkin gue ikutin di semester 1 ini ada, gue ikut asrama juga kayak gitu. Terus yang ketiga, Genus. Oke. Kepanitiaan ya. Kepanitiaan. Soalnya ini fun fact ya, kayak mungkin teman-teman kalau nggak tahu Ormawa itu kayak BEM lah gitu. Kalau misalnya teman-teman akrabnya namanya BEM gitu kan. Iya. Cuman kalau di PKU ini namanya Ormawa gitu. Oke, tadi udah sempat disinggung sama Eja kalau semua Ormawa eksekutif PKU itu semacam badan eksekutif mahasiswa. Tapi mungkin bedanya di Ormawa eksekutif PKU ini dia lebih mengkerucut untuk mahasiswa PKU doang. Kira-kira dari Eja sama Fatma sendiri ada nggak sih informasi yang perlu disampaikan untuk ke Maba IPB 62 nih tentang Ormawa eksekutif PKU? Entah dia kegiatannya apa aja kah, lalu mungkin keuntungannya apa aja gitu. Silakan. Kalau Ormawa eksekutif PKU ya benefitnya mungkin teman-teman pertama dapat pengalaman, itu udah pasti. Karena kita itu di sini belajar organisasi yang dimana ekosistemnya itu mahasiswa gitu, di kampus gitu, udah beda banget sama sekolah gitu. Birokrasinya ribet, terus politiknya lumayan kencang. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu jadi pengalaman teman-teman buat nanti ke depannya, karena di dunia kerja tuh bakal relate banget sama yang ada di dunia kampus gitu. Mungkin sedikit ini ya gambaran juga dari Ormawa eksekutif PKU tadi, ada 4 pilar yang 4 pilar Ormawa eksekutif kayak gitu. Yang pertama itu pergerakan, pengembangan, pelayanan, sama pengabdian. Nah, ini 4 yang jadi landasan dasar ketika Ormawa eksekutif membuat program kerja dan yaitu 4 pilar tadi. Oke, wow, keren banget berarti Ormawa eksekutif PKU ya. Benar-benar kompleks. Mungkin kalau di SMA kita mengenal sebagai OSIS atau mungkin legislatif sebagai MPK. Tapi di PKU IPB ini mungkin dari cara kerjanya lebih kompleks gitu ya. Oke teman-teman, tadi udah bahas tentang PKU, udah bahas tentang Ormawa dan kegiatan-kegiatan yang di PKU-nya. Sekarang aku mau nanya nih tentang mungkin sedikit habit atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di PKU. Salah satunya tentang peraturan berpakaian dan perilaku. Kira-kira dari dia sendiri merasa kaget nggak sih dengan aturan berpakaian kah, dengan berperilakunya di PKU ini? Tapi bagi gue cara kita berpakaian di kampus sama di sekolah tuh lebih ketat di sekolah gitu. Karena kan ada seragam-seragam gitu ya. Kalau di kampus tuh kayak bebas aja. Yang penting ikutin peraturannya. Nih, kalau di PKU itu teman-teman peraturannya pertama, pakaian itu harus berkerah. Atasan itu harus berkerah. Terus celana itu panjang. Rambut rapi dan pakai sepatu. Cukup itu aja. Itu berpakaian.
Oke. Kalau tentang perilaku nih kira-kira dari Fatma. Oke, mungkin gue nambahin tentang perilaku ya. Kan perilaku itu ya segala bentuk reaksi kita atau tindakan kita terhadap lingkungan kayak gitu. Nah, di perilaku ini di PKU atau di kampus gitu, yang pertama pastinya menaati peraturan dari pakaian juga termasuk ke perilaku. Terus yang kedua, yang terpenting di IPB ini ada yang namanya menjaga ketenangan dan kebersihan di kelas gitu, teman-teman. Jadi, ketenangan di kelas ya artinya juga kejujuran pokoknya di IPB itu bener-bener kejujuran tuh nomor satu, teman-teman. Jadi di kampus tuh udah nggak bisa tuh kayak di SMA yang nyontek-nyontek gitu, jadi anti banget. Terus juga yang ketiga, kesopanan kita teman-teman terhadap teman sesama yang mungkin beda budaya, tapi kita harus tetap saling menghormati kayak gitu. Dan yang jadi perbedaan perilaku mungkin di sini, kalau dulu waktu sekolah itu jadi anak-anak gitu, jadi anak-anak ya ke guru itu bener-bener kita diarahkan banget gitu. Tapi di kampus ini perilaku kita harus mandiri teman-teman. Karena kenapa? Karena kita menghadap ke dosen gitu, yang mahasiswa artinya ya kita sendiri kayak gitu, tapi tetap perilaku ke dosen juga sopan santun diutamakan teman-teman. Dan mungkin yang terakhir di sini menjaga atau menghindari asusila kayak gitu ya teman-teman di lingkungan kampus, karena itu juga penting banget. Oke, betul banget. Dari gue sendiri setuju banget sama apa yang disampaikan sama Eja sama Fatma. Jadi buat maba IPB 62 mungkin nggak usah terlalu kaget sama budayanya di kampus. Eja sama Fatma, habis mau tanya tentang tempat-tempat tadi, aku mau tanya nih kira-kira dari kalian berdua apa sih yang bener-bener kalian persiapin dulu sewaktu jadi maba IPB 61 ketika mau masuk ke PKU gitu. Oke. Kalau gue ya, buat transisi dari zamannya sekolah nih ke kampus, itu pertama pola pikir. Jadi mindset gue tuh gak boleh stuck lah kayak gitu, karena waktu awal-awal maba kita dulu MPKMB gitu ya, waktu awal-awal baru masuk kampus itu kan diajarin 7 habits kan, yang gitu-gitu, ada upgrading ini itu lah. Nah di situ tuh gimana caranya gue ngubah mindset aja sih, karena gue yakin di kampus ya oke, lebih fleksibel tapi pasti lebih capek. Nah terus kita harus belajar mandiri juga, belajar mandiri karena jauh dari orang tua atau mungkin yang teman-teman ngerantau jauh dari rumah kayak gitu kan. Sama gimana caranya kita ngatur adaptasi kita ke kampus ini, karena teman-teman kampus ini tuh kayak kita berjejaring sama orang-orang keren juga gitu, sama orang hebat. Dan ya kita harus banyak nanya, banyak ngobrol, banyak berteman lah, banyak berjejaring di kampus ini. Itu aja sih yang gue siapin di. Dari Fatma gimana, Pak? Kalau dari gue yang disiapin tuh 2 sih teman-teman. Yang pertama ya siapin mental gitu. Kenapa siapin mental? Karena tadi terkait dengan transisi dari sekolah gitu, dari SMA terus juga ke kampus, dunia kampus. Dan pada saat itu kan sempat libur ya, liburnya tuh lumayan lama. Di situ tuh mental kita yang nggak pernah ketemu orang lagi, terus juga mental kita yang udah jarang belajar, otak kita juga. Nah di situ mental penting banget teman-teman. Apalagi kita dihadapkan dengan orang baru gitu. Biasanya banyak banget orang yang takut atau ada terganggu gitu kesehatan mentalnya, sehingga dia nggak bisa lanjutin aktivitas selanjutnya. Jadi gue kesiapan mental banget waktu pas awal-awal persiapan jadi maba. Yang kedua juga kesiapan fisik teman-teman. Kenapa? Karena nih cerita juga ya, temen gue tuh panitia MPKMB dan dia tuh kayak bener-bener selalu ngingetin gue untuk olahraga dari sekarang ya gitu. Kenapa? Karena kita asrama itu tuh dari jam 4 subuh, setelah sholat subuh tuh langsung kumpul, dan di sana tuh bener-bener jalannya tuh harus cepat terus teratur juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang nggak terbiasa olahraga atau jalan cepat, kalau kata gue siapin fisik dari sekarang, karena pas MPKMB bakal kaget banget, bakal ada transisi cepat juga. Di situ banyak waktunya juga. Dan fisik di sini pas kuliah ya, karena kan kuliah harus mandiri, kita harus ngatur diri sendiri. Jadi fisik sama mental penting banget sih. Oke, makasih banget dari POV-nya dari kalian terkait apa sih yang kalian harus persiapin. Tadi menurut aku emang bener banget yang dikatain sama Eja sama Fatma, karena berbagai persiapan itu harus kalian siapin juga, karena ya itu sebagai jembatan kalian untuk mencari pengalaman yang berkesan di IPB. Benar ya, banget Fatah. Nah, ngomong-ngomong masalah pengalaman nih, dari Eja sama Fatma tadi udah mungkin dari singgung juga terkait MPKMB dan lain-lainnya. Mungkin aku mau tanya terkait pengalaman yang paling berkesan nih selama di PKU 61 dari semester 1 sampai semester 2, entah dari ormawa kah, entah dari kegiatan di kuliah kah, gitu. Dan menurut dari kalian sendiri apa sih pengalaman yang bener-bener kalian rasain, yang bener-bener kalian berkesan banget buat kalian tuh apa? Oke. Gue ya pertama akademik. Wah, itu ngaruh banget tuh sama nilai akademik ya, sama jadwal kuliah. Karena
ya kita fleksibel gitu, nggak kayak yang sekolah dari jam 7 atau mungkin jam 8 sampai sore di sekolah itu, tapi kita di sini tuh gimana caranya kita ngatur waktu, tapi kita dikasih kebebasan gitu. Benar. Nah, terus yang kedua mungkin yang berkesan di gue juga kegiatan-kegiatannya, karena di kampus ini tuh banyak kegiatan yang kayak wah keren banget nih, gua belum pernah dapet hal yang kayak gini nih, mindset baru, pemikiran yang baru, hal-hal yang kayak gitu tuh jadi banyak belajar lah di kampus ini gitu. Oke, dari Fatma sendiri gimana? Kalau dari gua pengalaman berkesan tuh mungkin lebih ke lingkungan ya teman-teman. Jadi di PKU ini benar-benar atmosfernya beda, teman-temannya juga beda. Jadi bagi gua berkesan banget. Oke, untuk teman-teman yang nonton ini makasih banyak udah ngisi waktu gue selama PKU yang berkesan gitu. Teman-teman di PKU tuh baik banget teman-teman. Karena kan masih maba, masih semangat, terus masih baik hati, maksudnya selalu baik hati gitu, masih penuh semangat. Dan di sini gue ngerasa bener-bener suportif. Yang dulu tadi kesiapan mental gue overthinking kalau misalkan di kampus itu gue bakal nggak punya teman. Katanya kan banyak kayak gitu ya di TikTok juga bakal muncul tuh kayak di kampus tuh bakal nggak punya teman. Terus yang kedua di kampus itu mungkin katanya bakal sendirian kemana-mana. Tapi berbanding terbalik, gue berkesan banget di PKU karena gue nggak pernah ngerasa sendirian di PKU. Ada XC juga, ada BPH, terus waktu pemira ada tim ses gue yang kayak bener-bener membersamai. Terus juga yang kedua mungkin yang paling berkesan juga sama kegiatan di Ormawa. Ormawa di sini tuh beda ya teman-teman, kayak sama di OSIS. Di OSIS mungkin banyak cutting yang masih ikut campur kayak gitu, tapi kalau di Ormawa tuh sifatnya ya mandiri, independen gitu. Dan di sana gue sama Eja belajar banyak hal tentang gimana nyusun kabinet ini kayak gitu. Jadi menurut gue pengalaman berkesan tadi 2 sih. Iya, temen ya. Berapa temen kita di PKU? 5.000. Iya, 5.000. Hampir semua ya, seluruhnya. semua ya. Seluruh Dianggap PKU teman. ini temennya mereka berdua. Benar, karena Enggak, tadi temen kita semua Temen loh. kita. ya teman kita semua, teman kita semua, benar. Oke, tadi aku nge-highlight beberapa hal terkait jam yang pertama. Aku setuju sama Eja terkait jadwal kuliah di PKU itu benar-benar ya kayak gitulah. Kadang kuliah pagi, lanjut sore, kadang kuliah Benar. cuma satu pelajaran doang, tapi sore itu menurut gua kayak ya bikin aku kaget juga. Terus dari Fatma juga tadi terkait beberapa pengalaman yang insightful buat teman-teman maba IPB 62. Nah, terakhir nih teman-teman, aku mau nanyain tentang sedikit humor, yaitu apa sih menurut kalian survival kit yang harus dibawa sama maba IPB 62 ke IPB ini? Oke. 3 benda aja. 3 benda. Survival Gua dulu deh. kit. Iya. Selang-seling ya? Iya. Selang-seling ya? Yang pertama payung. Kenapa? Teman-teman di Bogor ini sering banget hujan tiba-tiba. Ya waktu pas maba ya, waktu maba tuh gue punya teman juga yang dari luar Pulau Jawa, luar dari Bogor. Mereka tuh nungguin, mana sih hujan kok belum hujan-hujan, katanya Bogor sering hujan. Terus kata gue bilang, ya dinikmatin dulu aja sekarang, belum musim hujan juga tapi kita bersyukur aja gitu. Terus pas udah seminggu setelah PKMB, itu bener-bener panas, tiba-tiba semenit kemudian hujan dan mereka bilang apa? Kayaknya dulu gue pernah salah ngomong. Karena mereka shock banget teman-teman gitu, bener-bener yang shock banget karena ya hujan. Jadi payung itu yang pertama sih. Udah Payung dari ya. gue ya. Ayo, dari Eja. SOP itu ya. Ya. SOP ya, MPKMB ya. Kalau dari gua, karena ini di kampus ya kayak kita udah gede lah gitu. Parfum. Sumpah teman-teman. Wangi. Nih. Iya ya, banyak. Lo bergaul nih sama 5.000 orang, itu yang seangkatan. Belum lagi sama kating-kating kan. Belum lagi kalau lo ikut organisasi, Ya. lo ikut kegiatan-kegiatan karena banyak banget kuliah. Nah, parfum teman-teman. Please banget nih parfum. Pakai. Kayaknya ini sebagai bentuk keresahan Eja juga ya, Eja. Dari Fatma lagi. Oke, dari gua yang kedua tumbler teman-teman. Kenapa? Mungkin kalian lihat ya di sini minum gua juga udah segini. Gua tuh orangnya hausan banget dan di PB ini banyak pengisian tempat minum gratis. Jadi menurut gue kita sebagai mahasiswa juga harus hemat bawa tumbler teman-teman karena penting banget. Betul. Lanjut dari Eja. Kalau gua HP. HP. Udah, Oh itu udah nggak usah wajib ya ditanya, Pak? nggak usah Itu nggak ditanya. usah ya, itu udah wajib ya Pak? Maksudku udah wajib banget Wajib gitu ya. banget. Iya, tapi teman-teman jangan lupa bawa casannya juga. Nah, Soalnya suka gede banget nih orang bawa HP, kayak lupa nyindir bawa gitu. casan. Kayak nyindir. Dia minjem. Sedangkan ya HP kita juga lowbat gitu kan, butuh dicas gitu kan. Ya bawalah masing-masing gitu. Lu punya HP ya lu bawa casannya kayak gitu. Dan kita mau nolak nggak enak. Gak kan? enak, iya. Oke, barang terakhir nih dari Eja sama Fatma. Dari Fatma dulu. Aduh, menurut gue tuh penting semua gitu ya. Gue bingung lagi. Satu lagi apa ya? Eja dulu deh. Eja dulu. apa Eja ya? dulu. Bisa ya. Mas Eja. Kalau gua tas.
Kalau gue tas, seringan apapun nanti kegiatan kita, gue selalu ngusahain bawa tas yang kecil, Yang penting tas itu bawa, terserah mau yang kecil mau yang gede, karena kita tuh nggak tahu ya, tiba-tiba nanti kita ngantongin apa, nanti kita dikasih apa gitu. Nah itu, jadi kayak mungkin tas itu perlu banget sih. Perlu banget. Oke, tas buat memuat apapun tadi yang dibawa kan? Dari payung sampai akhir. Dari Fatma. Kalau dari gue mungkin lanyard ya teman-teman. Kenapa gue tiba-tiba lanyard? Karena Kenapa gini, tuh lanyard tuh? karena banyak banget kasus KTM hilang gitu. Jadi menurut gue teman-teman simpan KTM-nya tuh di lanyard biar apa? Biar gak hilang. Coba lihat nih ya teman-teman, nanti kalau udah di PKU, terus lihat ke belakang ada mading, banyak banget itu KTM dipajang-pajang, jangan sampai lu ada salah satunya di situ. Pesan gue lanyard penting banget. Iya betul banget, karena banyak teman-teman kita yang kehilangan lanyard dan itu, kehilangan KTM dan itu ngurusnya agak susah ya, teman-teman. Bener, susah banget itu karena kan waiting list juga ya. Iya betul. Dan lanyard tuh di kampus tuh buat flexing juga ya sebenarnya. Jadi kayak IPB gitu Iya, ya. kayak ada tuh lanyardnya yang cuma IPB 2,5 cm gitu kan. Ada yang sengaja bikin tuh kayak departemen apa gitu, 3 cm gitu ya. Oh, Flexing. paham sih. Bener banget sih, lanyard tuh bener kayak awal-awal masuk PBB, FOMO Kayak nggak sih? Fata mungkin yang lagi dipakai. Lanyard apa nih Kak Fatma? Coba. Ja. Teman-teman nanti pasti tahu. Nanti pasti tahu. Oke, makasih banget tadi barang-barang survival kit yang penting banget buat kalian bawa teman-teman dari Maba IPB 62. Mungkin dari tadi kita udah ngobrol banyak nih udah sama Fatma, tapi mungkin aku mau ngasih kesempatan buat kalian ngasih pesan dan pesan mungkin pesan aja deh buat Maba IPB 62. Kira-kira sebagai kalian yang udah menempuh 2 semester di PKU ini, apa sih yang pesan yang penting kalian sampaikan buat Maba IPB 62? Silakan. Gimana Fatma pesan? Pesannya ya mungkin dari gua teman-teman untuk nanti Maba 62, teman-teman pasti ngerasa takut, teman-teman pasti ngerasa capek, teman-teman pasti banyak overthinking, gak punya teman, takut bergaul dan sebagainya. Pesan gua, kita harus selalu ingat teman-teman, kalau misalkan keberagaman itu adalah kekuatan dan kebersamaan adalah kunci. Jadi artinya gimana cara kita bisa membersamai seluruh teman-teman yang ada. Untuk apa? Membuka komunikasi, berinteraksi. Dan mungkin pesan dari gue juga, selain teman-teman memanajemen waktu, teman-teman harus memanajemen energi teman-teman gitu. Karena ya di kampus, manajemen waktu itu kita mengatur waktu kita, jadwal kita, tapi manajemen energi kita mengatur diri kita. Dan selain diri kita yang mengatur diri kita, siapa lagi gitu kalau bukan kita. Jadi menurut gue itu mungkin pesan untuk Maba 62, dan semangat nanti di PKU-nya, nikmatin terus semua proses yang ada di PKU, akademiknya, organisasinya, join Ormawa Ekse. Maksudnya karena sekeren itu, terus juga seseru itu, dan bakal banyak ketemu orang-orang keren yang bisa teman-teman jadiin bahan untuk terus bertumbuh dan berproses bersama. Dari aja mungkin. Oke. Kalau dari gua tadi ngelanjutin yang Fatma ya, berarti jangan lupa join Orma X ya. Oke. Tapi teman-teman di IPB itu sebenarnya banyak banget wadah buat teman-teman. Dan IPB itu jadi pionir buat mereka-mereka yang ketua OSIS gitu ya. Fun fact-nya teman-teman, jalur ketua OSIS pertama kali dibuka di IPB, dan itu jadi apa ya? Jadi kiblatnya kampus-kampus lain lah gitu. Nah, ini tuh jadi kesempatan juga buat kita gitu. Kalau misalnya administratif di IPB itu orangnya aktif-aktif, Benar, orangnya berbakat ini itu. Nah, wadahnya banyak banget di IPB. Kalau nggak salah, organisasi di IPB itu ada 180-an. Oke. Ada 180-an organisasi di IPB. Banyak banget. Itu teman-teman semua bisa ikutin. Nah, ini semuanya bisa diikutin kalau bisa. Kalau bisa. Nah, itu kuncinya mungkin ya teman-teman ya, pesannya. Ya nggak apa-apa, ikutin aja semuanya gitu. Karena itu penyakit mahasiswa juga yang ngikutin ini tuh. FOMO ya. Nah, kalau pesan dari gua itu teman-teman jangan berhenti berperan. Karena di IPB wadahnya banyak, karena di IPB beragam, karena di IPB termasuk PKU juga itu latar belakangnya beda-beda. Jadi teman-teman kalau mau berperan itu pasti ada temennya. Nah, jadi jangan berhenti berperan gitu. Apalagi yang teman-teman masuk ke sini pakai Jatos gitu kan, jalur ketua OSIS, itu jangan berhenti berperan deh. Yang tadi join Ormawa Ekse. Benar, join Ormawa Ekse. Karena itu. iya, karena ada 12 bidang ya di Ormawa Ekse. Pertama kita bagi dua dulu, ada biro, ada departemen teman-teman di Ormawa itu. Nah, biro ini itu ada 4. Nah, teman-teman nanti bisa kayak biro internal, itu teman-teman ngurus internal organisasinya. Benar. Terus biro media branding. Nah, itu teman-teman. Nah, ini dia nih.
Nah. yang mewadahi podcast ini bareng Apres. Kalau Collab. teman-teman lihat IG, lihat YouTube, Benar. itu Biro Media Branding gitu ya. Keren, gokil. Terus ada Biro Kolaborasi Kemitraan yang mungkin teman-teman Komit. sering mau ngobrol sama orang-orang, mau nyari relasi itu di Kolaborasi Kemitraan. Terus ada Biro Riset dan Pengembangan, teman-teman yang suka analitik, yang teman-teman suka ngeriset, teman-teman suka develop, teman-teman suka ngoding dan lain sebagainya, itu ada di Biro Riset Pengembangan. Nah, sisanya departemen ada 8. Banyak nih, ya? banyak. Nah, pertama itu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. PSDM. Nah, PSDM. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau ngebantu ngelatih soft skill, ngelatih hard skill, itu ada di PSDM teman-teman. Nah, terus ada Departemen Kajian Aksi Strategis. Widih, Kasrat. Kastrat ya. Kastrat. Teman-teman kalau mau demo nih ya, demo karena pemerintahan kita lagi gini. Waduh. Itu boleh banget join Departemen Kajian Aksi Strategis. Berat ya? Berat. Berat. Nah, itu berat sih. Orang-orang keren. Orang-orang keren. Semua keren di Ormawa Eksekutif. Oke. Nah, terus ada Departemen Sosial Lingkungan Hidup. Nah, SLH. Nah, teman-teman yang suka pengabdian, teman-teman yang suka sosial, ke panti-panti, alam dan lain sebagainya itu ada di Sosial Lingkungan Hidup. Terus ada Departemen Akademik Prestasi. Nah, Ini yang di sebelah. Nah, ini nih logonya. oke. Nah, ada piala-piala gitu ya. Kalau mau Benar. teman-teman jadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Calon Mapres ya? Calon Mapres itu bisa banget di Akademik Prestasi. Benar. Nah, terus ada lagi namanya Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Atkesmah. Adkesma. Yang selalu care itu ya. Selalu care. Nah, kalau teman-teman pengen ngebantu teman-temannya nih buat masalah UKT, buat masalah kesejahteraan, itu ada di Departemen Adkesma itu. Benar. Nah, terus ada Departemen Seni Budaya. Nah, yang suka seni budaya kayak gitu ya, itu ada wadahnya juga teman-teman di Departemen Seni Benar, Budaya. setuju. Praga, Departemen Praga, Olahraga. pemuda olahraga, iya, yang suka olahraga gitu ya, futsal, badminton, apapun itu banyak, itu bisa banget join di departemen itu. Terus ada Departemen apa lagi ya? Dua lagi nih. Dua lagi, bantu mikir dong. Dua lagi ini lagi mikir, Pak. Oh iya. Ekraf. Ekonomi kreatif. Iya. Nah, Departemen Ekonomi Kreatif ini mungkin buat teman-teman yang suka bisnis gitu ya. Biasanya yang dari sekolah bisnis gitu ya. Karena kan di PB itu ada Fakultas Sekolah Bisnis. Itu teman-teman banyak banget tuh yang masuk ke ekonomi kreatif buat belajar bisnis Ya, juga betul. di situ. Sama satu lagi nih departemen nih. Udah tahu. Udah 8. Udah semua ya. Udah Udah semua. 8. Udah semua kayaknya. Jar. Tadi PSDM, terus ada Kastrat, SLH, Medbrand, ada Adkes, terus juga ada internal, Komit. ada Komit, Praga, terus ada Risbang, Akpres, sama ada Ekraf dan Sunboot. Udah semua. Udah semua ya? Udah 12. Satu lagi. Apa tuh? BPH. Oh ya, BPH, BPH. Jangan lupa teman-teman join Pemira. Politik Kampus dan Seru kok. teman-teman Seru. mencoba jadi BPH di Ormawa ya. Sebagai nakoda ya teman-teman dari Eja sama Fatma ini, dia sebutannya nakoda nih, para pemimpin dari Ormawa Eksekutif PKU. Oke, udah dari Eja sama Fatma terkait pesan buat IPB 62 ini. Aman. Oke, makasih banget teman-teman buat episode kali ini. Gokil nih. Episode kali ini benar-benar insightful, benar-benar informasi yang banyak banget yang bisa IPB 62 ambil gitu. Nah, tapi Eja sama Fatma sayang banget di Akpres Berbicara Ekstra Talk ini kita nggak bisa lama-lama, waktu kita udah habis Oke. teman-teman. Jadi sebelumnya aku nutup Sakatalk Akpres Berbicara ini, aku mau ngucapin terima kasih buat Eja sama Fatma udah mau nyempetin hadir memberikan ya pengalaman dan kesan-pesannya di selama PKU ini buat ke IPB 62. Makasih banget udah di sela-sela kesibukan kalian yang bener-bener sibuk banget, parah nih, udah sibuk banget. Gokil. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Menyibukkan ya. diri. Jadi terima kasih banyak. Semoga teman-teman dari Eja sama Fatma dan kita semua dilancarkan segala urusannya juga. Semoga di departemen kedepannya melewati PKU ini bisa lebih lancar dari PKU dan semoga nilainya A semua. Amin. Juga buat teman-teman IPB 62, semoga kalian masuk di IPB buat yang masih nunggu besok pengumuman SMBT nih soalnya. Oh iya, pas Oh iya, banget. besok banget ya. Hamin satu Iya, banget ini sih. hari ini Hamin syuting. satu pengumuman SMBT. Jadi semoga teman-teman yang masuk di IPB semuanya bisa survive di PKU dengan semua informasi yang telah diberikan oleh Eja sama Fatma. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti episode selanjutnya di Sakatalk Akpres Berbicara di YouTube Ormawa Eksekutif PKU IPB, dan jangan lupa subscribe, like, and share ya.
supaya nggak ketinggalan informasi dan konten-konten menarik semuanya dari Orma Eksekutif PKU. Sampai jumpa di Saka Talk X AKPS Berbicara episode selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye.